kamu menghilang 2 minggu, biar aku nggak khawatir, dan biar kita sama-sama enak. Aku khawatir, kalau di konsep sebelumnya aku merasa apa, aku khawatir. Itu yang dirasain. Padahal sebenarnya kamu sebel banget, cuman ngapain sih lo 2 minggu ngilang, nggak ngobrol, nggak ada kabarnya gitu. Kalau kita ngomongnya, aku tuh sebel banget kamu nggak ngehubungin aku udah 2 minggu. Bakalan mundur dia. Tapi kalau pakai kata-kata ini, biasanya itu lebih halus. Lawan bicaranya juga jadi lebih, oh oke, aku tuh ternyata dikhawatirkan toh. Gitu. Oke, sudah selesai Mas Firman. Baik, untuk Mbak Dite, untuk paparannya sudah disampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Luar biasa sekali ya. Aku sampai bener-bener lihatnya juga jadi ini ya, apa menjadi cerminan gitu loh Mbak ya. Ini coba Introspeksi. coba sama Mas Firman, misalnya Mas, kamu jadi laki-laki tiba-tiba menghilang, atau kamu lagi marahan sama pasanganmu, kalau kondisinya kayak yang tadi nih, contoh kasusnya udah 2 minggu kamu lagi sebel sama pacarmu gitulah. Terus tiba-tiba kamu dikontak sama pacarmu dengan kata-kata yang, aku tuh sebel banget deh Fir, kamu tuh gak ngubungin aku 2 minggu. Kamu tuh kemana sih? Kamu pasti sama cewek lain ya? Kamu pasti naik gunung ya? Kamu pasti kesana sini gitu ya? Itu perasaannya kan apa Mas? Yang Mbok rasakan apa coba? Makanya ya campur aduk ya kalau misal kayak gitu ya. Pusing juga. Tadi kayak tapi tema kali ini tuh benar-benar realita banget, sering dialami kita-kita ya. Mungkin teman-teman remaja yang paling sering ya di sini. Mas Firman bukan remaja ya? Oh iya, masih remaja juga ngalamin kayak gitu ya. Kan kita seumuran, Mas. Iya, kita sih ya. Saya sering ghosting dan juga di ghosting juga. Oh, kan? Sama aja ya. Tapi ini langsung aja kita buka pertanyaan dulu kali ya. Atau masih nunggu narasumber satu lagi? Narasumber dulu aja ya Mbak Dita ya. Nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Oke. Ya, jadi teman-teman, terima kasih untuk Mbak Dita untuk narasumber pertamanya. Kita nanti ketemu di sesi tanya jawab untuk setelah narasumber kedua ya. Oke. Dan teman-teman, kami juga ucapkan terima kasih untuk atensinya yang sudah bergabung memberikan pertanyaan di kolom chat, karena saya juga sudah baca beberapa pertanyaan yang begitu luar biasa di sini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin merupakan sebuah pengalaman juga dari teman-teman sekalian yang mengikuti Unala Talk Session yang ke-7. Semoga mendapatkan manfaatnya dari Unala Talk yang ke-7 kali ini. Kita ke narasumber yang kedua. Selanjutnya ada Mbak Visa. Untuk itu silahkan kami persilakan untuk memberikan paparannya. Monggo Mbak Visa. Ya, thank you Kak Firman. Ini aku sebenarnya mungkin melengkapi aja ya dari Mbak Dita. Karena kalau misalnya tadi Kak Firman bilang ghosting ini relate banget nih sama teman-teman remaja, dan aku sendiri gitu. Dulu sebelum aku tahu ghosting ya Mbak Dita, aku tahu ghosting ini baru masuk Unala, karena Unala bikin artikel soal ghosting. Ternyata aku jujur aja penyintas iya, pelaku pun dulu pernah gitu. Oh ternyata aku pernah menjadi pelaku ghosting nih. Terus waktu di posisi jadi korban ghosting, mikir ini ternyata ini namanya ghosting. Kayaknya aku nggak boleh jadi korban terus nih. Kenapa masa berkali-kali pergi-pergi gitu aja gitu. Masa enak banget nih kalau misalnya ada lagu ditinggal pas sayang-sayangnya. Ghosting itu kan ada salah satu lagu ngomong ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gila lu lagi ada perasaan ditinggal gitu aja. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku juga agak worry gitu sharing di sini karena takut jadi curcol, kelebihan curcolnya atau malah jadi garing. Nah, waktu sebelum ngasih presentasi suruh diminta untuk bikin ghosting ini, aku searching di Google ghosting ini apa sih secara psikologi sebenarnya ada nggak ya? Ternyata setelah aku cari di Google ada 456 pencarian. Jadi, banyak banget ya ternyata yang nyari soal ghosting ini atau mulai sadar soal fenomena ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah, teman-teman aku mau sedikit berinteraksi dengan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bantu buka menti.com. Saya buka di kode, udah keluar belum ya? Di kode ketik aja menti.com, kodenya 642360. Aku tungguin. Nah, pertanyaan pertama mungkin bisa dibantu, kenapa sih banyak orang kepo tentang ghosting? Kalau dari datanya di Google tadi ada sekitar
400-an sekian, 400-an ribu sekian yang mencari data soal ghosting. Atau teman-teman sendiri kenapa sih penasaran soal ghosting ini kenapa gitu? Apa sih alasannya gitu? Boleh dibantu teman-teman? Biar aku tunggu. Ya, penasaran. Baru ada 1 orang, 2 orang. Banyak yang jadi korban, Kak. Oke, banyak pelaku dan korbannya. Oke, ada lagi? Baru 2 orang, ini kan ada 31 orang, jadi aku tunggu. Ketik aja di menti.com. Kalau yang pakai HP tetap bisa kok buka Zoom sambil masuk ke Chrome-nya. Ketik 64, kodenya masuk Kak Fisa. Ya? Kak Fisa bisa ganti share screen-nya ke hasil Menti biar teman-teman tahu hasil teman-teman ngisi Mentinya. Oh ya, belum bisa dilihat ya? Nah, kalau gini kelihatan belum? Belum. Sebentar. Aku ulangin ya. Nah, ulang share screen-nya. Iya cuy, udah? Iya, sudah keluar. Kenapa banyak yang kepo tentang ghosting? Silahkan. Ya, ada yang baru 1, 2, 3, 4 baru tahu. Oh, karena baru tahu nih. Terus pengen tahu kenapa kok pelaku ghosting, kenapa kok pelaku ghosting, kenapa ada pelaku ghosting gitu. Lagi tren. Iya ya, lagi tren. Aku juga baru tahu ini setengah tahun lah, maksudnya masuk Unala bikin ini, oh iya lagi tren ghosting. Sebenarnya udah ada mungkin ya, tapi baru banyak aja cerita soal di ghosting gitu, ditinggal pas saya sayangin. Banyak lagu juga kan ya yang ngedukung ini. Biar nggak jadi korban. Oke, cari tahu biar nggak jadi korban. Pas banget nih, tadi udah dibahas Mbak Dite. Tadi aku baca komen, makasih banget ikut ini jadi biar nggak jadi korban. Karena saya sering banget nih ghosting. Kayaknya tos aja deh yang nulis ini sama gitu. Pengen tahu lebih? Sakit Kak soalnya, perih banget ya rasanya. Ada lagi? Pengen tahu dong gitu. Oke. Pengen tahu Kak, kayaknya banyak banget yang pengen tahu. Ya, jadi rasa penasaran semua ya. Baru tahu istilah itu mesti ternyata udah lama jadi korban. Oh ya, jadi sama sih. Baru tahu istilahnya karena baru aja jadi korban. Ya. Ini diturunin. Ini karena ini nggak bisa. Ini sebenarnya ada banyak yang keturun, tapi aku salah nulis ininya. Oke, nggak apa-apa. Makasih teman-teman yang udah partisipasi di Mentimeter ini. Aku lanjut lagi ke presentasi. Thank you. Ya, ternyata banyak banget jawabannya sama ya, yang soal kepo, terus perasaannya sama, atau mungkin juga resah nih karena aku di ghosting terus gitu. Nah, ternyata ketika di pencarian Google itu banyak yang cari tahu ghosting artinya apa, terus ngeghosting artinya apa, dampak ghosting apa, tukang ghosting adalah, arti ghosting di Twitter banyak, jadi kayak banyak thread di Twitter ya. Terus cara menghadapi ghosting gimana, tadi Mbak Dita udah ngasih tahu. Nah, ini akhirnya aku kayak merangkum sendiri, ternyata banyak yang kepo, banyak yang resah karena jadi korban ghosting mungkin. Nah, ghosting ini sebenarnya ketika aku diskusi sama beberapa teman-teman volunteer, sepakat ghosting ini sebuah ada bentuk kekerasan dalam berelasi, maupun relasi dalam pacaran atau pertemanan. Maksudnya waktu lagi PDKT kan banyak ya Kak Dita ya yang lagi baru jadi gebetan, tiba-tiba deket selama 3 bulan, ditinggal gitu, nggak tahu kenapa alasannya ditinggal. Ini sebenarnya aku mau ngasih judul momen menyadari ketika aku di ghosting. Kan tadi Kak Dita ngasih tahu tanda-tandanya. Aku 5 tanda yang aku mulai sadar ketika aku tahu di ghosting. Jadi udah tahu istilah ghosting, udah tahu oh ini namanya ghosting dan itu bentuk kekerasan dalam berelasi karena cukup mengganggu psikologis kita gitu kan. Karena juga itu kekerasan psikis masuknya. Jadi aku bilang itu kita sepakat bilang kalau ini kekerasan dalam berelasi. Tandanya signs his or she's going to ghost you itu waktu itu aku tandanya berlebihan dalam memuji, itu agak beda ya. Kenapa? Kayak misalnya beberapa kali aku merhatiin siklus ketika dideketin atau
mungkin aku waktu itu juga deketin orang, terus lihat teman-temanku juga yang di ghosting, itu awal-awalnya tuh kayak manis banget, sering banget muji, yang mujinya intens, itu kayak gak wajar gitu, awal-awal baru deket kenapa harus muji-muji berlebihan. Nah, biasanya bagus sih sebenarnya muji, tapi ada juga yang jadi nggak bagus karena kayak tiba-tiba kenapa nih, jangan-jangan dia muji kayak gitu nggak cuma ke kita gitu, tapi bisa ke beberapa orang lain juga gitu. Jadi kenapa sih orang-orang yang suka memuji atau tiba-tiba dia muji-muji gitu aja. Nah, yang kedua tandanya one word texting. Dia cuma ngasih pesan singkat-singkat kayak Mbak Dita bilang. Yang bisa, kita tuh bisa kayak chattingan 24/7, kayak setiap hari chatting, bisa setiap hari teleponan. Itu cuma bisa ngechat tiba-tiba cuma oke, iya gitu. Apa gitu. Yang biasanya selamat pagi Bunda, enggak ya. Selamat pagi my sunshine misalnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba enggak ada tuh ucapan-ucapan kayak gitu. Frekuensi berkomunikasinya jadi berkurang, yang tadi 24/7 jadi cuma tiba-tiba dalam satu hari cuma telepon sekali. Biasanya bisa kayak kehidupan kita tuh diganggu di video call mulu atau di telepon mulu. Ini tiba-tiba hilang nih terornya. Nah, kita baru mulai sadar kok ada yang beda ya. Nah, aku sinyal di situ mulai ini apa nih ya, kok mulai chatnya singkat, frekuensinya komunikasi berkurang, tidak merespon diskusi yang serius. Nah, mungkin nih ya yang pacaran, yang udah pacaran lama atau ya yang misalnya udah pacaran lama, mungkin udah tahap-tahapnya serius, udah banyak plan gitu, banyak diskusi, mau ngomongin soal perencanaan masa depan. Awalnya dia mau tuh ngomong-ngomong kayak gitu, tiba-tiba ketika diajak diskusi ngomongin soal masa depan, dia menghindar terus, kayak nggak mau bahas itu, ngapain gitu, besok aja lah itu dipikir. Nah, itu banyak sih yang terjadi, kayak ini mulai jadi salah satu yang red flag tadi kalau misalnya Mbak Dito bilang nih, tanda-tanda yang harus dilihat gitu, kayak oh hati-hati nih, kenapa nih pasanganku atau kenapa nih gebetanku kok berubah. Terus tadi juga Mbak Dito bilang tiba-tiba cancel, ini bener banget, kayak udah janjian, kita udah ada yang banyak yang posting misalnya cewek-cewek di TikTok gitu yang kesel nggak sih udah siap-siap make up-an tiba-tiba pasangannya bilang sorry aku ada janjian sama mama diminta nganter ke sini gitu. Ya nggak tahu itu janjian bener, tapi kalau misalnya sekali 2 kali it's okay, tapi itu bisa ritmenya berkali-kali tiba-tiba nge-cancel semuanya, dan ritme ini tuh berjalannya terus-terusan gitu. Nah, aku mau menti lagi biar nggak ngomong mulu ya, aku capek. Sebentar. Nah, boleh menti lagi ya teman-teman. Kalau tadi Mbak Dita kan udah ngasih alasan, aku pengen tahu nih pendapat teman-teman, kenapa orang bisa pergi tanpa alasan? Di kodenya di 2379 14 0. 2379 14 0. Kenapa orang bisa pergi tanpa alasan? Silakan. Kenapa Anda bisa pergi tanpa alasan, Mas Firman? Tolong jelaskan. Saya pergi selalu dengan alasan, Mbak Visa. Oh gitu. Jadi nggak ninggal gitu. Kelihatan nggak nih jawabannya? Sudah. Silakan yang lain. Partisipan yang lain. Bosan. Yang lainnya? Kalau Mas Firman pakai alasan karena udah males, nggak ada progres. Iya ya. Udah males aja daripada ngomong alasan sebenarnya nanti malah sakit hati. Nah ini sih menarik nih. Nggak serak sama fisik dan diskusinya nggak nyambung. Udah 5 bulan baru nyadar ya, kok fisiknya nggak oke, kok nggak nyambung. Udah 3 bulan ngobrol gitu baru sadar gitu ya. Ada ya kayak gitu, nggak apa-apa. Bosen, sudah tidak interest dan tidak siap dalam menjalin hubungan serius. Yang ngapain kemarin ngomong serius, ngomongin muji-muji gitu kan. Ini ngenter ke bawahnya gimana ya? Oh, ke bawah sendiri. Kayak nggak ngerti. Nggak ada niatan ya. Mbak Visa itu tuh yang bilang tuh udah berapa bulan alasannya karena ngobrolnya nggak nyambung gitu ya. Bo, aku 4 tahun, Bo, dialasin begitu coba. Dibikin alasan begitu coba. Oh, 4 tahun tiba-tiba alasannya sorry ya, kayak kita nggak nyambung deh. Wah, ingin rasanya berkata-kata kasar gitu ya. Kasar gitu. Kok menakutkan. Bener.
gitu Kak. Jadi teman-teman yang cuma baru 4 bulan, ya ampun. Masih ya. Gak menjamin ya ternyata ya. Bener. Wah, kalau karena perhitungan nggak ada ya di sini ya? Nah, karena wetonnya nggak cocok, Bos, gitu ya. Oh, salah weton ya. Iya, Pakai Bos, penanggalan salah. apa? Ini Mbak Dita aja yang 4 tahun ditinggal bisa pakai alasan karena nggak cocok ngobrol. Jadi kemarin ngapain aja ngobrol gitu. Menemukan orang lain yang lebih bisa memenuhi ekspektasi pelaku mungkin. Ya, benar-benar. 4 tahun ya Mbak? Set. Malah curhat ya di sini ya. Iya, aku makanya bilang aku di sini nanti takutnya curhat juga kok. Sudah tidak ada interest menemukan orang lain yang lebih bisa memenuhi ekspektasi pelaku. Iya. Ini pernah juga nih aku digituin juga. Iya, ya. Ya. Udah nggak tertarik, Kak. Oke. Nggak serak fisik dan diskusinya nggak nyambung, garing. Waduh, garing. Aduh, oke. Tawar. Kayaknya seru banget, udah nggak tertarik, banyak banget ya. Merasa Itu banyak banget ya ini ya, satu orang lebih dari satu nih ya. Ada pula Gimana yang nulis tentang merasa insecure dengan hubungan itu juga menarik banget tuh. Iya, bisa insecure dengan hubungan ya ketika udah lama jadi kayaknya berdampak ya. Saking lamanya. Ini bisa dibahas. Ini seru banget sih pembahasannya, ada Mbak Dita soalnya. Yang dari sisi psikolog gitu kan. Melihat fenomena ini, menemukan orang lain yang ya. Oke, kayaknya udah sama semua. Oke, aku lanjut di menti berikutnya ya. Ini gimana nih lanjutnya? Entar lagi. Oke, ini sekaligus mengingatkan ya untuk teman-teman partisipan yang ingin menulis pertanyaannya. Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab, boleh ditulis. Panjang juga nggak apa-apa. Oke, silahkan dilanjut Mbak Visa. Oke, thank you Ko Firman. Nah, ini masih di kode yang sama, tinggal di next aja. Gimana perasaanmu ketika ditinggal? Ini belum ada yang menjawab. Ada yang jawab biasa aja gitu. Ada nggak sih? Ya bisa cari yang lain. Mungkin ada, kita dulu. Gimana perasaanmu ketika ditinggal nih teman-teman nih? Mbak Ko Dita Firman gimana? boleh nulis juga loh. Iya, saya mau nulis tapi banyak ini kesimpulan yang harus saya bikin ya. Oh iya. Merasa worthless. Wow. Ini udah banyak. Ngerentus uripku, Kak, sedih. Aduh, ngerentus uripku. Ini partisipan. Ini pada ketawa-ketawa pasti ya teman-teman 30 orang ini ya. Aduh, ini tuh kan santai banget karena dibilang sebenarnya sesi ghosting ini muncul karena di Unala banyak yang konsultasi Kak gitu, banyak yang konsultasi curhat soal tinggal pas sayang-sayangi. Makanya tadi dia bilang keren, aku setuju banget. Di Unala banyak yang curhat ini, terus ternyata aku juga begitu, jadi oke lah, relate banget. Apalagi nih, sedih kayak yang paling besar ini, yang gede sendiri ini yang paling banyak ya, jadi sedih. Iya, sedih. Kecewa. Kok nggak ada yang kecewa ya? Tiba-tiba nggak semangat, jadi ya wes lah reneng doyone ya, ngapain? Galau, sedih terus-terusan. Iki bete Q. Kayak apa lagi, bingung, merasa, iya ya, jadi merasa worthless, paham sih, itu mesti jadi ngerasa nggak berguna, kenapa? Karena tadi banyak self-blaming ya, kalau tadi Mbak Dita bilang. Oke, seperti nggak ada motivasi. Paling banyak sedih, pengen balas dendam nih kok yang di atas sendiri. Kamu balas dendamnya nge-ghosting lagi, atau kamu deketin tinggal pergi. Ko Firman nih juga sebenarnya harusnya jadi narasumber nih, bukan moderator. Oh, jangan gitu ya. Jadi saya tidak enak nih. Orang-orang nanti tahu kalau saya suka ghosting ya. Loh, Anda bilang sendiri loh pengakuan. Pengen aku tendang dia, seperti nggak ada motivasi. Langsung lungkrah Kak. Waduh. Lungkrah itu apa? Lungkrah tuh apa Mbak? Lemes gitu, langsung lemes gitu. Kayaknya Mbak udah Dita ada senyum-senyum nih. Ini kayaknya emang mewakili banyak, mungkin Mbak Dita kan ketemu klien banyak juga yang kayak gini ya perasaannya. Aku juga ketemu banyak teman-teman, mengobservasi teman-teman remaja yang cerita ke aku ataupun yang aku rasain sama nih kayak gini. Udah perasaanku pada kalian yang tulis di sini. Oke, kayaknya sudah. Aku lanjut. Thank you teman-teman, udah nggak ada yang nulis lagi ya. Oke, aku lanjut ke PPT ku lagi. Aku bingung ya. Ya,
Kalau tadi sebenarnya sama sih sama Mbak Dita, kalau ketika aku udah tahu tanda-tandanya, mulai tadi teman-teman bilang, kenapa alasannya orang itu pergi gitu aja ya, karena bosen atau merasa daripada diomongin, tadi dia bilang daripada diomongin malah sakit hati orang itu, jadi mending ditinggal aja. Nah, kalau udah tahu tanda-tandanya tadi, mending teman-teman udah ngerasa, oh ini kayaknya tanda-tanda nggak baik nih, aku mau ditinggal. Komunikasikan aja secara asertif, bilang kayak yang Mbak Dita contohin. Kalau aku, terus nggak perlu terlalu kepo, jadi nggak perlu tanya-tanya banget yang, kenapa sih kamu 2 minggu ini nggak ada kabar, atau kemana aja gitu. Kalau aku sih versi aku, karena kalau misalnya bisa kayak Mbak Dita tadi juga, atau bisa kalau misalnya pasangan atau teman gebetan kamu itu anaknya humoris gitu, kamu chat aja misalnya udah 3 hari nggak ada kabar gitu, atau udah mulai tanda-tanda nggak pernah ngubungin lagi, kamu nggak usah jaim, chat aja, Mas, dicari tuh gitu sama siapa, tukang bakso depan katanya masih ngutang belum bayar gitu. Enggak ya, misalnya kita jadi pembicaraan baru lagi, terus tanyain aja, kok ngerasa nggak sih komunikasi kita udah mulai beda loh, biasanya begini-begini, kok aku menjadi merasa khawatir, merasa tidak nyaman, ada apa gitu. Kalau misalnya ada hal yang membuat gak nyaman di hubungan ini, mending bicara aja sih, daripada kamu pergi gitu aja, aku malah lebih sakit. Itu kalau aku sih jadi cukup membuat aku tidak bertanya-tanya dan gak jadi di ghosting, dalam arti dia pamit akhirnya gitu, jadi lebih jelas. Nah, setelah itu coba menerima dan jangan menyalahkan diri sendiri. Emang awalnya mesti nyalahin diri sendiri karena kan gak ketemu jawabannya tuh, bertanya-tanya, kenapa sih kok aku ditinggalin? Apa karena fisikku nih, aku yang pendek, atau aku yang kurang putih, dia punya yang lain. Kalau teman-teman masih nyalahin diri sendiri, nggak akan capek gitu, dan nggak ada untungnya juga, karena kita jadi nggak percaya diri, dan nggak nyaman terus-terusan ketika mau deket sama orang lain akan punya pandangan seperti itu. Jadi mending diterima aja emosinya, oh iya aku kesel nih sama orang ini, dia udah ninggalin aku, tapi misalnya dia pun punya alasan kenapa ninggalin, oh ya nggak apa-apa, misalnya aku ditinggalin karena udah bosen, karena komunikasiku nggak baik, atau aku terlalu sibuk, oke nggak apa-apa gitu. Jadi tetap juga introspeksi ke diri sendiri, oh kedepannya aku harus gimana ketika menjalin hubungan dengan orang lain yang baru. Lalu bertemu dengan orang baru, bukan berarti bertemu dengan orang baru terus jadi tadi ada yang bilang balas dendam, terus sama orang ini kayak dilampiasin jadi pelarian. Jadi jangan kayak gitu teman-teman, nanti jadi kekerasannya nggak berhenti-henti gitu, kekerasan secara psikologisnya nggak berhenti-henti. Terus teman-teman, sebenarnya yang diperlukan sebenarnya proses memaafkan ke diri sendiri, bukan membalas dendam ke orang lain. Terus tetap berinteraksi dengan orang lain dalam lingkaran sosial. Jadi ketika teman-teman punya pacar atau punya gebetan, jangan terus putus hubungan sama teman-teman, punya circle ya tetap komunikasi. Nanti kalau udah nggak punya atau terlalu bucin ya istilahnya, nanti nggak punya tuh teman-temannya yang bisa ngedukung. Jadi tetap bisa berinteraksi dengan orang lain dalam lingkaran sosial. Melakukan hal-hal yang membuat perhatianmu teralihkan. Misalnya selama berhubungan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 4 bulan, itu teman-teman terlalu fokus sama dia sampai nggak bisa kemana-mana, atau dilarang kemana-mana, atau nggak bisa ngelakuin hobi-hobi baru. Mulai nih kesempatan teman-teman melakukan hobi baru, mencari pengalaman baru, atau ikut diskusi-diskusi online seperti ini. Itu juga bisa, pokoknya apapun hal-hal positif yang bisa membuat perhatianmu teralihkan, atau biar nggak terlalu kepikiran lagi nih sama kesalahan-kesalahan dia dan dirimu. Biasanya orang sih lebih nyalahin ke diri sendiri ya, tapi jangan nyampe kayak gitu. Belajar memaafkan dan self love tadi. Jadi aku tahu sebenarnya proses memaafkan itu tuh bukan hal yang mudah, proses menerima tuh bukan yang mudah. Kehilangan itu bukan perasaan yang nyaman dan menyenangkan, tapi semuanya itu memang menyedihkan, tapi coba diterima dulu. Dan oke, nggak apa-apa nih aku sekarang sedih, oke nggak apa-apa aku marah gitu, oke nggak apa-apa aku sekarang nggak berdaya, tapi aku tahu aku sekarang mampu, aku punya kapasitas lebih, aku punya skill, jadi aku harusnya bangkit dan nggak perlu berlarut-larut di sini. Gitu. Oke, ala-ala dari aku, semua yang datang dan maksud dan tujuan sendiri dari Tuhan. Perlu mengutuk dirimu sendiri, tidak pergi,
Mari coba lebih mencintai dirimu sendiri dengan menerima dan memaafkan pengalaman yang sudah melewati. Itu aja teman-teman, Kak Dite. Terima kasih. Ya, Kak Firman. Terima kasih untuk Mbak Visa ya, untuk paparan yang sudah diberikan untuk kita semua. Tentunya tema yang begitu luar biasa sudah dibawa dan diberikan dari kedua narasumber untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dan dari tadi mungkin senyum-senyum karena apa ya, jadi refleksi gitu ya, yang diberikan dari dokter. Nah, selanjutnya Mbak Dita, karena kita hanya akan mengambil 5 diambil akan mendapatkan merchandise yang akan diberikan untuk teman-teman. Kita siap baca pertanyaannya. Sudah siap untuk Mbak Dita dan juga Mbak Visa? Standby ya. Halo. Siap, Mas Firman. Oke, sudah begini ya. Siap, iya, oke. Kita menuju pertanyaan yang pertama. Ini yang pertanyaannya sudah hadir dari awal tadi ya. Nah, ini pertanyaannya begitu luar biasa sih. Tadi aku baca satu persatu, semuanya ini benar-benar mungkin relate dengan kehidupan kita ya, masing-masing gitu. Nah, ini Kak, kalau ghosting dari toxic people itu gimana ya Kak? Bolehkah? Maksudnya mungkin bukan dengan orang, bukan pacar gitu ya Kak, bukan pendamping hidup atau calon PDKT, tapi seperti teman, sahabat, itu juga bisa ghosting seperti ini atau bagaimana? Mungkin yang bisa jawab Mbak Dita atau Mbak Visa. Mbak Dita dulu mungkin ya untuk pertanyaan ini. Monggo silahkan. Oke, thank you Mas Firman. Ghosting itu tidak hanya di dalam dunia percintaan sebenarnya ya. Di dalam pertemanan, persahabatan, relasi sosial yang lain, itu ghosting tuh bisa banget. Gitu. Tiba-tiba misalnya satu kelompok di kampus ngerjain tugas, si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, si C ngerjain apa, lalu tiba-tiba ngilang, boom, gitu. 2-3 orang temanmu tiba-tiba menghilang, tidak ada kabar, itu bisa aja pakai banget. Dan pasti alasannya udah macam-macam. Ada macam-macam, ada yang nggak punya waktu, ada yang nggak bisa ngerjain itu, ada yang nggak ngerti harus kerjain apa, gitu. Dan biasanya kalau di dunia pertemanan, kenapa kok mereka menghilang, itu lebih ke apa ya, ada perasaan kayak aduh aku tuh nggak enak mau ngungkapinnya, aku tuh kalau misalnya aku bilang aku nggak bisa ngerjain itu nanti dikira cari-cari alasan katanya, padahal mungkin bisa aja emang dia nggak bisa gitu kan. Jadi daripada orang ini daripada bikin alasan itu dia menghilang aja gitu. Oh, ini jadi bisa terjadi juga ya, tidak hanya dalam hubungan percintaan ya, Kak Dita. Ini berkesinambungan juga dengan pertanyaan yang kedua. Mungkin masih Mbak Dita juga boleh. Ini Kak, mungkin nggak sih perilaku ghosting ini dilakukan sama anggota keluarga? Soalnya aku udah search, kebanyakan ghosting di lingkungan itu hubungan khusus pacaran atau pertemanan, dan gimana cara menyikapinya. Mungkin bagaimana Kak cara menyikapinya ketika ini dilakukan sama keluarga atau teman atau rekan yang mungkin dalam artian bukan PDKT begitu. Dari Vanessa ya pertanyaan kedua, silakan. Oke, aku sih belum pernah baca ada studi literatur yang ghosting dilakukan sama keluarga ya. Apalagi itu keluarga inti, misalnya orang tua dengan anaknya gitu. Anaknya tiba-tiba ngilang, nggak ngabari orang tuanya, itu kalau dalam jangka waktu yang lama, udah nggak ghosting lagi, kabur namanya mah. Gitu kan. Lu ngapain kok sampai tidak berkontak sama keluargamu? Apakah benar kamu hilang kontak karena jarak jauh atau karena apa gitu. Nah, kalau menyikapi ghosting kayak yang aku bilang tadi sih, mungkin bisa ditanya aja sebenarnya baik-baiknya seperti apa. Kenapa sih kamu begitu? Kenapa sih kok kamu melakukan itu? Ada apa gitu loh. Tapi daripada kita nggali alasan utamanya dia, lebih baik kalau kita itu menunjukkan bahwa kita care sama dia, kita aware sama dia. Jadi apa ya, orang yang menghilang itu tuh akan nyaman lagi untuk muncul gitu loh. Bahwa oh ada loh yang nemenin aku, oh ada loh yang masih mau temenan sama aku, masih mau ngobrol sama aku ketika aku sudah menghilang ini gitu. Nanti setelah dia menghilang, lalu dia punya temen untuk buat ngobrol, biasanya sih dia akan ngomong sendiri. Kenapa dia melakukan itu gitu. Bahwa oh iya aku kemarin menghilang selama beberapa hari karena ternyata aku tuh lagi kelilit utang misalnya, atau karena aku itu sedang punya
pemikiran atau urusan yang lain, ada masalah yang lain, jadi aku nggak bisa ngobrol sama kalian, aku nggak bisa mengungkapkan ini sama kalian gitu. Oke, begitu ya. Untuk jawab dari Kak Dita ini juga menjawab pertanyaan beberapa lainnya ya. Saya tidak bisa bacakan satu persatu. Tadi juga salah satunya ada Anggun. Apakah ghosting juga terjadi di relasi orang tua dan anak? Sudah dijawab ya dari Kak Dita. Nanti kita ambil pertanyaan lagi. Ini selanjutnya kita ke Mbak Visa mungkin ya. Mbak Visa, ini ada pertanyaan dari Jenny Malrin. Jadi, apakah ghosting sudah termasuk dalam kejahatan secara emosional dan akibat apa yang akan dirasakan korban dalam kondisi mentalnya? Begitu, bisa sampai kemana sih kalau kita menjadi korban ghosting ini? Mbak Visa, silakan. Ya, jadi Jenny, tadi seperti yang disampaikan Mbak Dita dan aku bilang kalau misalnya ghosting ini sebenarnya masuk ke kekerasan dalam berelasi, atau kita bisa kalau misalnya masuk kekerasan dalam pacaran gitu, bisa aja, tapi relasi apapun lah itu. Secara dampak psikologisnya iya, misalnya tadi jadi self blaming, kita jadi menyalahkan diri sendiri, terus kita jadi kehilangan rasa kepercayaan diri, self esteem kita gitu. Itu dampaknya kalau misalnya diperhatiin lagi, aku sendiri gitu ya, aku dulu dampak secara psikologis di aku, misalnya aku nggak sadar nih ternyata aku dulu di ghosting gitu, terus setelah aku sadar, itu dampaknya ketika aku menjalin relasi ke orang baru, Mbak Dita. Jadi ketika aku misalnya mau kenal sama orang baru, jadi nggak punya rasa percaya nih sama si orang ini. Karena aku kayak was-was, jangan-jangan nih orang mau ninggalin aku nih, karena dia kok tiba-tiba ngasih pujian berlebih. Terus ketika itu terjadi, kan beneran kejadian, dia ngeghosting aku. Jadi yang kedua, dulu sempat juga kayak jadi menyalahkan diri sendiri, kayaknya emang aku nih yang nggak bisa membangun relasi sama orang, kayaknya aku ini yang payah gitu dalam membangun sebuah relasi kayak gitu. Nah, jadi sering menyalahkan diri sendiri, jadi bikin bikin nggak pede kayak gitu. Atau juga ada juga yang akhirnya menarik diri kayak gitu, Ko Firman. Mungkin Mbak Dita bisa nambahin? Oke, begitu ya dari Mbak Visa, mungkin koneksinya boleh untuk di-refresh ya dari diulang ya? Sinyalnya jelek ya? Halo? Halo? Ya, aku dengar kok Mbak. Suaraku. Halo? Iya, halo. Oke. Ya, nah, silakan. Ya, jadi kalau di aku misalnya pengalamannya nih kalau secara mental ketika di ghosting, aku dulu ketika membangun hubungan lagi sama orang baru, itu jadi ini Ko Firman jadi jadi rasa nggak percaya sama orang baru karena hilangnya rasa kepercayaan diri, karena menyalahkan diri sendiri, kok kayaknya aku yang payah dalam setiap hubunganku, atau jadi malah nggak percaya sama orang baru ini yang mau kenal, jadi menutup diri, menutup hati. Udah nggak usah kenal orang baru, males buka hati, nanti ujung-ujungnya juga ditinggalin. Ketika misalnya deket sama orang itu ngasih pujian berlebih gitu, aku jadi kayak takut, jangan-jangan mau di ghosting nih. Nah, jadi hilang rasa percaya diri, terus jadi menyalahkan diri sendiri, terus menutup diri. Itu bisa terjadi di korban-korban ghosting. Dan di hubungan kedepannya juga jadi nggak baik, karena kita jadi was-was terus nih sama calon pasangan kita atau sama pasangan kita, jadi necting. Karena ghostingnya juga bisa dibilang jadi sinyal buruk ketika berhubungan, bisa aja nih jadi kayak tanda pasanganmu ini selingkuh. Nah, jadi itu yang bikin nggak bagus kayak gitu. Kalau Mbak Dita gimana? Mungkin bisa ditambahkan Mbak Dita. Jadi gitu. Kalau Mbak Dita mungkin juga bisa ditambahkan, Mbak Dita, apakah kalau menjadi korban ghosting ini bisa ya untuk melapor polisi, Mbak? Monggo. Karena jatuhnya emosional, mental, dan sebagainya, silakan monggo. Oke, thank you Mbak Fira. Bener sih ya, kalau teman-teman yang jadi korban ghosting itu kan jadi punya punya perasaan, punya pemikiran bahwa salahku apa, kok aku dikacangin, salahku apa, kok aku tiba-tiba ditinggalin gitu. Itu buat teman-teman yang punya self esteem-nya tidak bagus atau self esteem rendah, itu biasanya kepikiran banget, jadi stres, terus dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain, dia jadi nggak mau gaul sama orang lain, dan ketika dia mencoba berhubungan sama orang baru, jadinya negative thinking gitu loh. Bisa jadi orang yang dideketin itu sebenarnya nggak kayak gitu, tapi karena kita udah punya pemikiran negatif duluan, itu jadi kadang-kadang apa yang dalam pikiran kita tuh jadi beneran terjadi gitu loh. Nggak semuanya pelaku ghosting itu tukang selingkuh ya.
Jadi tidak semuanya. Jadi kalau misalnya, wah ini kalau dia ghosting berarti dia selingkuh, belum tentu. Ya. Enggak mesti jadi tukang selingkuh gitu. Karena emang dia bosen aja barangkali, karena emang dia udah nggak cocok aja gitu loh. Jadi daripada kita yang kepikiran banget, kenapa sih dia begitu? Kenapa sih kok perilakunya kayak gitu? Ya udah, oke, lu mau ninggalin gue, oke, kita selesainya baik-baik aja. Gitu kan, daripada aku kepikiran kamu yang enggak, daripada kamu menghilang begitu, jadi mendingan kita sama-sama enak aja. Kamu kalau udah nggak suka sama aku, bilang. Kamu kalau udah nggak cinta lagi sama aku, ngomong aja gitu loh. Selesai, titik gitu loh. Ya, ini selanjutnya Kak Dita dan juga Kak Visa. Ini pertanyaannya juga luar biasa dari Dita Indah ya. Aku pernah ada di satu hubungan yang aku udah capek sama orang. Awalnya mungkin kurasa aku melakukan ghosting, jarang balas chat, balasnya singkat, telepon nggak diangkat. Tapi terus aku sadar, nggak bisa kalau kayak gitu, jadi aku ngomong baik-baik ke dia, apa yang kurasain bahwa aku capek gitu. Jadi aku capek, intinya seperti itu. Setelah aku bilang capek, dianya hilang. Menurut Kak Dita sama Kak Visa gimana? Kadang aku merasa mungkin kalau aku nggak bilang, kamu bisa baik-baik saja begitu. Jadi karena kejujuran tadi ya, hanya mengatakan mungkin baru boring atau bosan, namanya juga dinamika hubungan begitu. Tapi ketika mengatakan lagi bosan untuk mencoba jujur, malah hilang. Tapi ketika kita nggak membalas chat, disebut ghosting dan sebagainya. Gimana pendapat dari Kak Dita dan juga Mbak Visa? Karena ini terkait juga pertanyaan dari Vanessa. Kira-kira ada nggak sih situasi tertentu yang mana kita perlu ghosting atau perlu menjadi bukan tersangka ya, tapi berperilaku ghosting? Ini pertanyaan menarik dari Vanessa. Silahkan. Mbak Dita dulu, boleh? Boleh, terima kasih Mas Firman. Buat Dita Indah ya. Dita, kamu waktu bilang ngungkapin perasaanmu, cuman ngungkapin perasaanmu atau kamu menjelaskan nggak kenapa kamu capeknya, kenapa kamu nggak suka dengan kondisinya? Kalau kayak yang iMessage aku share tadi, kan konsepnya adalah aku merasa apa, tunggu sebentar, biar nggak salah. Aku merasakan apa, saat apa, aku inginnya gimana, agar kita kayak apa gitu loh. Jadi kalau kamu cuman bilang, aku tuh capek, kamu kayak gini terus, aku tuh capek, kamu tuh susah banget dihubungin, aku tuh capek gitu. Bener sih pakainya iMessage, mengarahnya ke aku, tapi itu buat lawan bicaranya tuh kayak, oh lu mau blaming gue, oh kamu mau nyalahin aku, gara-gara aku kamu jadi capek gitu. Mungkin pilihan katanya, makanya kayak aku tadi bilang, ngomong itu gampang, yang susah apa? Berkomunikasi. Jadi kalau kamu capek, kamu bilang aja, aku capek kalau kita komunikasinya nggak bagus kayak gini nih. Aku pengennya kita bisa ngobrol nyaman, biar apa? Biar aku jadi lega, biar kamu jadi juga nyaman, gitu loh. Aku khawatir loh, kamu tuh nggak ngubungin aku berhari-hari. Aku tuh kepikiran, kamu takut kamu kenapa-kenapa. Aku maunya kalau bisa kamu ngubungin aku kalau emang kamu mau pergi. Aku maunya kalau kamu lagi pengen sendiri, kamu bilang aja. Nanti aku kasih tempat, biar kita sama-sama enak gitu loh. Itu mainnya ke dirinya kita, tapi sebenarnya kena banget sih sama lawan bicaranya bahwa, oh ternyata aku tuh dikhawatirkan toh, oh ternyata aku tuh diperhatikan toh, aku dapat prioritas juga loh, aku boleh menyendiri, aku boleh nggak ketemu dulu sama pasanganku gitu. Kalau kayak yang dikatain sama Vanessa, kapan kita boleh berperilaku ghosting atau kapan perlu kita berperilaku ghosting? Kalau emang kamu lagi pengen sendiri, kamu lagi nggak pengen ketemu sama orang, kamu lagi ya pengen me time gitulah istilahnya, ya ngomong aja. Aku boleh ya 3 hari nggak kontak kamu dulu. Aku lagi stres banget nih, aku pengen sendirian. Nanti kalau aku udah lega, aku pasti akan cerita ke kamu kok. Nanti kalau aku udah lega, aku pasti akan datang sama kamu, aku akan ceritain kenapa kok aku 3 hari sendirian, gitu. Oke, itu kalau dari Mbak Dita ya, dimana kita yang ngomong tadi seperti itu, penjelasan yang lebih luar biasa juga. Kalau dari Mbak Visa mungkin ada nggak tambahannya dari pertanyaan keempat ini? Oh ya, bener iMessage itu sih, jadi ada semuanya harus ada reasonnya. Jadi kita nggak cuma ngomong gitu aja, tapi emang harus ada alasannya jadi lebih lega. Selain itu sebenarnya ya tadi yang nanya Dita ya. Aku sih apresiasi juga ketika kamu sudah mencoba mengklarifikasi sebenarnya ke pasanganmu gitu, karena daripada ditinggal pergi gitu aja tanpa alasan itu jauh lebih sakit ya. Walaupun endingnya juga tetap sama-sama sakit ketika
keputusan yang diambil adalah meninggalkan tadi. Yang nggak apa-apa, kayak tadi yang aku bilang, semuanya tuh perlu kita terima dulu aja gitu. Jadi nggak semuanya perlu kita terima dulu, pelan-pelan kita maafin ya sudah gitu. Karena resikonya begitu, daripada kita membuat apa ya, kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya lebih nggak ada alasan, lebih sakit ya kan Mas Firman. Nah, itu lebih sakit. Oke. Itu ya pertanyaan keempat, dan kita ke pertanyaan terakhir. Tadi secara random saya sedikit jadikan satu beberapa pertanyaannya karena pertanyaannya juga hampir sama. Nanti akan diumumkan MC untuk yang beruntung. Ini selanjutnya terakhir, kalau kita udah pernah ghosting, terus suatu saat nyadar kalau itu tuh keliru. Apa perlu kita klarifikasi orang tersebut atau kembali untuk meminta maaf? Dari Natasha Abigail, silahkan. Thank you Mas Firman. Mau klarifikasi kenapa kamu ghosting ya? Berarti agak lucu ya sebenarnya kalau karena baru sadar tiba-tiba muncul lagi. Oh, oh karena baru sadar. Oke. Nggak apa-apa kok sebenarnya kalau misalnya kamu mau ketemu sama orang itu terus kamu bilang bahwa sorry ya kalau waktu itu aku tiba-tiba menghilang. Tapi dengan catatan kamu tidak berharap dia akan balikan sama kamu. Kalau misalnya itu pacar, misalnya itu mantan gebetan gitu kan. Jadi relasi yang akan dijalin itu kita harus punya ekspektasi dulu bahwa biar dia jadi teman gue nih gitu. Jadi kita ngomong aja nggak apa-apa. Misalnya aku ngeghosting siapa, Mbak Visa gitu. Vis, sorry ya kemarin 2 bulan yang lalu aku ngeghostingin kamu nih. Aku 2 bulan nggak ngontak kamu, aku 2 bulan nyuekin kamu, Instagrammu aku blok, WA-mu juga aku blok. Waktu itu aku lagi stres banget nih, gitu. Aku punya masalah keluarga, aku jadi nggak pengen cerita sama orang-orang, gitu. Makanya aku ngeghostingin kamu. Sorry banget ya. Gitu. Aku nggak ada maksud kok waktu itu buat jahatin sama kamu. Titik gitu loh. Perkara nanti temenmu itu mau maafin kamu atau enggak itu pikir belakangan. Dia jadi lebih baik atau jadi enggak itu juga dipikir belakangan. Yang penting kita udah mengungkapkan perasaan kita, pikirannya kita. Jadi biar kitanya yang lega, dianya lega atau enggak bodo amat gitu. Urus yang dipikir adalah kitanya gitu. Ya. Mungkin aku nambahin ya, Firman juga Mbak Dita. Tadi pertanyaan Natasha. Kalau aku sih percaya soal memaafkan itu sih Mbak, kayak misalnya memaafkan itu jadi healing sendiri buat kita, jadi obat sendiri buat kita. Jadi ketika kamu bisa memaafkan dirimu sendiri dan bisa minta maaf ke orang, karena kata maaf tuh kadang hal yang penting tapi dilupain banyak orang gitu. Jadi ternyata perlu loh kita ngomong maaf ke orang lain atau ke diri sendiri, setelah ke diri sendiri ke orang lain. Sorry ya gitu, karena itu mungkin bisa, kalau nggak tahu itu bikin lega atau enggak, tapi menurutku setidaknya bikin nyaman lah untuk orang lain ketika aku dihargai ya, ternyata ada kamu minta maaf ke aku. Karena ada orang loh yang dia kena mental ya, misalnya dia jadi menyalahkan diri sendiri terus karena orang menunggu maaf dari orang lain kan, kayak gitu. Menunggu maaf tadi ya. Jadi maaf juga it's okay begitu ya. Ini ada untuk pertanyaan terakhir beberapa saya bacakan. Silahkan Mbak Visa dan juga Mbak Dita boleh dirangkum untuk membahasnya ya, untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ini apakah pelaku ghosting itu punya problem dalam psikologinya? Terus yang kedua, apakah pelaku ghosting juga membutuhkan konseling agar dia tahu yang dilakukan itu menyakiti gitu loh, ya. Terus yang ketiga, kira-kira apakah perilaku ghosting bisa diobati? Yang keempat, pergi dari situasi yang tidak menyenangkan bukankah hak kita ya? Ini menjadi sudut pandangnya adalah kenapa kita dianggap ghosting? Kalau saya nggak suka dengan si A, maka saya memilih menjauhinya. Begitu, beda perspektif, begitu ya. Untuk beberapa pertanyaan lainnya sudah terjawab. Apakah ghosting terjadi karena remaja tidak punya kemampuan komunikasi yang baik? Apakah itu menjadi salah satu faktornya juga karena tidak mempunyai skill komunikasi yang baik? Lalu ada beberapa juga pertanyaan lainnya yang sudah terjawab. Silakan, itu saja mungkin secara singkat dari Mbak Visa atau Mbak Dita terlebih dahulu, monggo. Oke, thank you Mas Firman. Aku mau wrap semuanya jadi satu. Pelaku ghosting perlu konseling, kita lihat dulu. Dia ghostingnya kapan nih? Apakah di semua situasi dia melakukan itu? Ataukah di semua hubungannya dia melakukan itu? Kalau dia baru pertama kali pacaran, terus dia ghosting,
ya nggak perlu dikonseling, emang waktu itu dia lagi bosan aja mungkin, emang waktu itu dia nggak bisa komunikasi mungkin gitu kan. Jadi mesti dilihat nih kondisinya seperti apa, apakah itu terjadi di semua waktu dan situasi atau enggak. Kalau emang dalam semua hubungan dia melakukan itu, dalam semua situasi dia melakukan itu, bisa main ke Wiloka atau ke Unala buat dia dikonseling gitu kan. Kemudian apakah itu bukannya hak kita ya kalau kita keluar dari situasi yang tidak nyaman. Bener banget, itu hak kamu. Sepenuhnya itu urusan kamu, bukan jadi tanggung jawab orang lain, itu semua tanggung jawabmu. Tapi, mesti dilihat lagi nih, apakah dengan kita menghilang itu akan merugikan orang lain atau enggak? Apakah dengan kita menghilang itu merugikan dirimu sendiri atau enggak? Itu mesti dilihat, itu mesti dinilai dulu. Jadi kalau misalnya kamu ghosting dan itu, anggaplah misalnya dalam satu kelompok nih, kamu dalam satu kelompok bikin presentasi dan ternyata teman-temanmu nggak nyaman, kamu tidak nyaman dengan semua teman-temanmu. Ketika kamu menghilang, yang rugi malah kamu. Karena kamu akan dicap sama teman-temanmu, wah nggak tanggung jawab nih orang. Wah tidak tidak punya rasa pertemanan tinggi nih, kayak gini nih. Dia tiba-tiba ngilang, nggak mau ngerjain, dituduhnya macam-macam. Padahal bukan kamu nggak mau ngerjain, tapi karena kamu nggak suka dengan sikap perilaku sama teman-temanmu. Jadi kalau kamu mau pergi dari situasi yang nggak menyenangkan, either lebih baik kamu ngomong bahwa, hey, Firman, aku tuh nggak suka dengan cara ngomong kamu yang teriak-teriak misalnya. Atau, hey Visa, aku tuh nggak suka dengan cara senyum kamu yang cuman bibirnya diangkat ke sebelah. Jutek banget tahu nggak? Hey, siapa gitu? Disebutin aja apa yang bikin kamu nggak suka. Perilaku temanmu yang seperti gitu apa. Ya, Kak? Bener, dijelasin aja gitu. Sorry ya gitu. Aku tuh kok nggak nyaman ya dengan caramu ngomong sama aku yang nyente gitu. Aku kok nggak nyaman ya dengan cara pandang kamu yang ngelihatnya sinis kayak gitu. Itu diungkapin aja, diomongin gitu loh. Dan apakah si pelaku ghosting ini terjadi di teman-teman remaja yang tidak bisa berkomunikasi? Bisa jadi gitu loh. Karena ya itu tadi, ngomong itu gampang, yang susah itu apa? Berkomunikasi, mengungkapkan perasaan itu susah banget kalau buat teman-teman remaja. Kayak mau bilang, aku tuh suka loh sama kamu gitu tuh, dipikirnya berhari-hari. Terus ketika mau putus aja juga bilangnya, mikirnya, aduh, diputusin kapan ya? Sekarang, besok, nanti, bulan depan, tahun depan, atau kapan gitu. Itu tuh yang kadang-kadang suka, yang emang terjadi di teman-teman remaja, karena memang siklusnya mereka seperti itu gitu. Gitu sih, mungkin Mbak Visa mau nambahin, silakan. Silakan Mbak Visa. Kayaknya udah dibabat habis sama Mbak Dita gitu, udah jelas banget gitu, benar semuanya ada penjelasan, harus ada alasan ya Mbak Dita, setuju banget. Oke, jadi memang harus jelas begitu ya. Kalau begitu untuk Mbak Dita dan juga Mbak Visa, sekali lagi terima kasih sebelumnya untuk sudah memberikan paparan yang begitu luar biasa dalam Unala Talk Session yang ke-7 dalam kesempatan hari ini. Kita belum berpisah, saya akan sedikit mengambil kesimpulan dalam perbincangan kita secara daring dalam kesempatan kali ini bersama kurang lebih 30-an partisipan yang dari tadi naik turun ya, sampai ke angka 34-35 juga, bersama teman-teman yang masih standby. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketahui bahwa ghosting ini mempunyai dampak yang begitu luar biasa, terkhusus terhadap mental tadi, secara psikologi juga kepada teman-teman yang mungkin menjadi korban begitu ya. Untuk itu kita bersama mungkin bisa dari awal, kalau kita menjadi korban, saat ini merasa teman-teman menjadi korban, kita mungkin bisa yang pertama jangan sakit hati dulu ya. Kita jangan sakit hati, jangan salahkan diri sendiri. Masa kita sakit hati terlalu terjun rapuh sekali tapi dia bahagia hura-hura, begitu kan tadi yang dimaksud Mbak Dita juga diberikan. Kita mungkin bisa mulai dari sekarang membuat rencana baru bersama teman-teman, bersama sahabat gitu. Jangan terlalu berlarut untuk masa lalu begitu ya. Kita bisa fokus tapi juga jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menjalin hubungan yang baru, ya kan? Untuk di kedepannya supaya sama-sama enak begitu. Yang kedua, pastinya mungkin teman-teman yang di sini juga hari ini merasa ini sebuah refleksi di mana teman-teman juga ternyata aku ghosting ya ternyata ya ke teman aku ghosting ya ke pacar aku, PDKT aku kemarin, atau aku ghosting ya jadinya kemarin aku putus gitu. Mungkin kita bisa menjadi sebuah semangat atau motivasi kita bersama supaya mungkin next after dari session ke-7 Unala Talk yang begitu seru ini berkaitan dengan ogah di ghosting gitu, kita bisa
mengurangi hal-hal atau menghindari hal-hal tersebut sehingga kita tidak mengghosting orang. Sekali lagi, ghosting bisa terjadi tidak hanya dalam hubungan percintaan atau PDKT, hubungan asmara, tapi juga bisa terjadi di kalangan pertemanan, kerabat, relasi, pekerjaan, maupun tadi juga disampaikan sedikit apakah bisa masuk ke dalam keluarga. Yang ketiga, kita bisa belajar mungkin berkomunikasi dengan baik, karena tadi juga disampaikan bahwa komunikasi, ngomong itu mudah, komunikasi itu susah, belum tentu ya, apalagi di kalangan remaja kalau dikatakan tadi ya, bahwa kita mungkin dari sekarang bisa belajar di mana jangan sampai apa yang kita lakukan itu merugikan untuk orang lain atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak, ataukah dengan kita pergi begitu saja tanpa alasan karena kita terlalu khawatir begitu menjadi sebuah dampak untuk orang lain. Nah, kita bisa hindari hal tersebut. Begitu luar biasa kali ini ya teman-teman ya, kita berjumpa dalam Unala Talk Session yang ke-7. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang bergabung. Sebelumnya saya ingin dengar suaranya lagi Mbak Dita sama Mbak Visa. Terima kasih sekali lagi ya. Thank you so much Mas Firman. Ya, luar biasa sekali ya. Iya, kita bertemu dua narasumber, tapi cukup luar biasa, intens ya untuk hari ini. Selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih mewakili moderator dalam kesempatan kali ini untuk teman-teman 30 partisipan yang masih standby, begitu. Ikuti terus untuk Unala Talk yang selanjutnya, dan selanjutnya untuk yang terakhir, saya mohon maaf jika ada salah dalam memimpin sesi kali ini. Kembali saya serahkan kepada Anggita dari Unala. Monggo. Baik, terima kasih Kak Firman yang sudah membantu kita nih ya di kegiatan Unala Talk ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dite dari Wiloka dan Kak Visa yang sudah sharing gitu ya tentang ghosting gitu. Oke teman-teman, di kegiatan ini sebentar, aku pengen ngirimin link evaluasi ini untuk teman-teman, yang teman-teman bisa isikan. Nah, teman-teman silakan untuk mengisi link evaluasi tersebut. Saya masih tunggu nih teman-teman untuk mengisikan link evaluasi. Dan juga saya pengen ngumumin 5 peserta yang beruntung mendapatkan merchandise dari Unala gitu ya. Nah, teman-teman bisa untuk menghubungi customer line-nya Unala ataupun DM ke sosial medianya Unala. Ya, teman-teman, sorry tadi ada apa namanya nggak bisa nampilin video nih. Aku udah coba buka video ya. Oke, teman-teman, untuk 5 orang pemenang bisa hubungi customer line-nya Unala di 0811 2555 390 atau juga bisa DM ke sosial medianya Unala @unalayus gitu. Nah, teman-teman, aku pengen bagiin sedikit informasi kegiatan Unala yang akan diadakan besok hari Sabtu dan juga sampai hari Senin. Oh, Selasa juga ya. Oke, aku share screen sebentar. Di hari Sabtu besok jam 10, teman-teman bisa ikutan join kegiatan diskusi kita. Temanya adalah body shaming gitu. Dan kegiatan ini mengundang Dr. Rizka Novriana, Dr. Mitra Unala, dan juga Kak Anindya Rustufiani, Co-Direktur Holabek Jakarta, yang akan dimoderatori oleh Kak Andaru Tejo Laksono. Nah, teman-teman kalau pengen tahu nih ya, apa namanya,
dampak dari body shaming, kemudian apa sih ciri-ciri body shaming gitu. Terus teman-teman kalau pengen keluar dari situasi yang teman-teman mengalami atau mendapati perilaku dari teman-temannya itu body shaming gitu, teman-teman bisa ikutan join kegiatan ini karena ini gratis untuk teman-teman remaja berusia 15 sampai 24 tahun. Tinggal isikan aja link registrasi di link yang sudah tertera gitu ya. Besok jam 10 pagi teman-teman ya. Kemudian di hari Seninnya kita ketemu lagi dengan Kofirman nih. Kofirman juga akan menjadi moderator di kegiatan diskusi kita. Temanya adalah grooming, modus baru kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Ini di hari Senin jam 3 sore, teman-teman bisa ikutan join. Ini mengundang Kak Anindya Restuviani atau biasa dipanggil Kak Anindya Vivi gitu ya, Co-Direktur Holabek Jakarta. Kemudian ada Kak Anastasia Sukiratnasari. Kak Anastasia ini adalah pengacara dan juga aktivis perempuan. Ini jam 3 sore ya teman-teman di hari Senin, jangan lupa untuk registrasi. Kemudian di hari Selasanya kita mau ngomongin tentang gaslight. Kalau hari ini kita ngomongin apa tadi ya, ghosting. Besok Senin ngomongin grooming. Nah, kita juga ngomongin gaslighting gitu, teman-teman. Untuk yang pengen tahu gaslighting itu apa, kemudian dampak ke psikolognya itu kayak gimana. Nah, kita mau bahas bareng-bareng ini dengan Kak Anastasia Satrio. Kak Anastasia ini adalah psikolog klinik anak dan remaja dan juga mental health advocate. Dan ketemu lagi sama Kak Vivi gitu ya, dan Kak Visa yang sekarang jadi narasumber besok juga akan membantu menjadi moderator pada kegiatan ini. Jadi teman-teman silakan untuk join registrasi gitu untuk bisa join di kegiatan ini. Nah, ini adalah kegiatan yang akan diadakan Unala, teman-teman silakan untuk gabung untuk registrasi gitu, jangan sampai nanti terlewat gitu ya, aduh nyesel nih aku nggak ikut kegiatannya Unala gitu ya, jangan sampai menyesal karena kita udah ngingetin ya teman-teman. Kalau misalkan ini tadi kita ngomongnya terlalu cepat, teman-teman belum sempat ngetik linknya, teman-teman bisa buka sosial medianya Unala, kemudian teman-teman bisa klik link registrasi di caption pada poster yang sudah dibagikan di sosial medianya Unala. Kepo-kepo aja tuh, stalking aja tuh di sosial medianya Unala, Instagram, Twitter, ataupun Facebook di @unalayut gitu ya teman-teman. Dan juga aku pengen ngingetin nih ke teman-teman untuk nyobain layanan konsultasi Unala karena layanan Unala gratis, jadi masih mumpung gratis nih teman-teman bisa untuk nyobain layanan konsultasi, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui Google Meet atau dengan Zoom meeting gitu ya, dengan teman-teman menghubungi customer line Unala di 0811 253 kali 390 karena yang akan menjawab adalah dokter mitra Unala gitu. Jadi jangan khawatir, bukan Anggita, bukan Visa, bukan teman-teman volunteer yang lain nih yang jawab, tapi adalah dokter ataupun bidan mitra Unala gitu teman-teman. Nah, kita memasuki di penghujung acara nih ya, kita mau mengakhiri acara kegiatan pada siang hari ini dengan foto bersama. Silakan untuk teman-teman bisa buka videonya. Kita mau foto bersama dulu secara virtual ya teman-teman, kita foto bareng ya. Aku ingetin lagi nih ke teman-teman yang belum ngisi link daftar hadir dan juga link evaluasi, silakan untuk mengisi karena linknya masih kita buka ya. Jangan sampai nanti kalau linknya udah kita tutup terus, loh kak kok aku nggak dapet voucher nih, kok nggak dapet e-sertifikat nih. Nah, siapa suruh tadi waktu Anggita bilang suruh ngisi link daftar hadir dan juga link evaluasi, nggak pada ngisi ya kan? Nah sekarang nih mumpung masih dibuka linknya, teman-teman bisa silakan untuk mengisi gitu. Ya kita masih tunggu teman-teman untuk foto bareng, jadi teman-teman silakan untuk membuka videonya. Iya, masih
Masih ada beberapa teman-teman yang prepare gitu ya, masih benerin jilbab. Nggak apa-apa, aku tunggu kok. Aku juga mau benerin jilbab dulu nih. Aduh. Kok Firman nggak mau benerin rambut? Iya. Oke. Oke, ini aja yang mau foto bareng. Oke. Sip. Nah, kita mau foto bareng yang pertama dengan gaya andalan Unala. Yang udah tahu gaya andalannya Unala gimana nih tangannya? Ada yang udah tahu? Iya, ternyata Kak Dita Indah, Kak Tia adalah sobat Unala gitu ya. Sering mengikuti kegiatan Unala ya, jadi tahu nih gaya andalan Unala kayak gimana kalau foto ya. Ya, gayanya adalah gini teman-teman. Jadi tangannya, jari telunjuk dan juga jari dan ibu jari membentuk huruf U. Artinya Unala ya teman-teman. Ini bukan kampanye atau apa, tapi ini bukan kampanye partai atau apapun itu, tapi ini adalah mengkampanyekan Unala gitu ya teman-teman. Waduh. Ya. Oke, sudah siap teman-teman? Kasih gaya andalan Unala dan juga senyum terbaik ya teman-teman ya. Bisa kasih senyum terbaik teman-teman. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, nah di gaya kedua teman-teman boleh pakai gaya bebas. Yuk, gaya favorit teman-teman kalau lagi selfie, kalau lagi foto sama gebetan, kalau lagi foto sama pacar, boleh seril gitu juga boleh deh. Aku iya boleh, kok Firman boleh, Melet boleh, nggak apa-apa deh ya. Yuk, yang lain gayanya gimana nih? Aku mau pakai gaya apa ya, gini aja deh. Biar imut gitu ya. Oke, aku hitung ya. Wih, Kak Dito pakai gaya lope-lope. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah antusias mengikuti kegiatan Unala pada siang hari ini. Semoga teman-teman jangan kapok ya untuk mengikuti kegiatan Unala. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Anggita undur diri, mohon maaf kalau Anggita ada salah-salah kata ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terima kasih Kak Dita. Terima kasih. Kak Bisa. Iya, terima kasih Kak Dita. Mas Firman, Mbak Fisa.